Selamat pagi-pagi sekali Bapak Ibu terkasih. Shalom. Kenapa kok saya mengatakan selamat pagi-pagi sekali? Karena Paskah biasanya dirayakan pada pagi sekali. Tapi kalau penjenengan merayakan saat ini, mungkin ada yang jam 8, jam 9, tidak apalah. Karena itu tidak akan mengurangi makna Paskah. Di dalam ibadah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat pertama sampai dengan yang ke-10 yang demikian firman-Nya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah ia dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kan kuberitakan sejauh kuatku." Peristiwa Paskah, perayaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan orang mati yang hidup kembali. Peristiwa Paskah sama seperti peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus memang seringkali banyak menjadi batu sandungan. Pernyataan yang sangat logis, adakah orang yang mati hidup kembali? Atau mungkin zombie? Sehingga saya pernah melihat dalam sebuah YouTube dikatakan Yesus adalah zombie. Karena apa? Tidak mungkin orang mati hidup lagi kecuali mayat yang dihidupkan. Tetapi apakah Yesus zombie? Tentunya tidak. Didasarkan atas percaya iman bahwa Yesus adalah Allah yang hadir, yang menjadi manusia, Yesus yang mati untuk menolong manusia dari dosa-dosanya, dan Yesus juga yang hidup karena Dia Allah, yang menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya bahwa kita pun juga dibangkitkan karena Dia adalah Allah. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menarik dalam bacaan yang diberikan oleh penulis Matius kepada kita, dikatakan yang pertama, justru yang menjadi saksi hidup atas kebangkitan Yesus melalui pemberitaan malaikat, dan mereka menyaksikan sendiri Yesus yang bangkit itu karena mereka berjumpa dengan Yesus, adalah para perempuan. Dikatakan Maria Magdalena dan Maria lainnya. Bukan Petrus, ataupun Yakobus, ataupun Yohanes, ataupun murid-murid yang lain, tapi mereka adalah para perempuan, Maria Magdalena dan Maria lainnya. Apa maknanya? Perempuan dalam tradisi Yahudi dianggap seseorang yang tidak mampu, orang yang penuh kelemahan, orang yang tidak dianggap
Kalau misalnya pilihan bupati atau pilihan presiden, hak suara mereka tidak dianggap. Karena perempuan tidak punya hak. Mereka adalah warga kelas 2. Tapi kenapa mereka menjadi saksi yang pertama? Dan bahkan menurut tradisi gereja, Maria Magdalena menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Bahkan disaksikan gereja ia melebihi para penginjil-penginjil pria. Maria Magdalena. Hal yang kedua dikatakan bahwa malaikat turun dari surga dan lalu membuka kubur Yesus, duduk di sana, memberitakan bahwa ia telah bangkit. Yang memberitakan adalah malaikat sendiri yang hadir. Itu menunjukkan kesaksian kuasa Allah. Jadi Allah lah sendiri yang bersaksi. Allah lah sendiri yang menyatakan akan kebangkitan itu, bukan manusia biasa. Kenapa kok bukan manusia biasa? Karena kalau manusia biasa mungkin bisa dipaidu, mereka sok ngapusi. Tapi malaikat yang menyatakan, ia telah bangkit. Hal ini menunjukkan bahwa berita kebangkitan Yesus sesuatu yang luar biasa, dan itu juga sesuatu yang nyata, bukan sebuah rekayasa. Bukan hanya sebatas pengakuan iman para murid yang menyatakan Yesus bangkit, tapi sebuah peristiwa yang benar-benar nyata, bahwa Yesus bangkit. Konsekuensi teologisnya apa? Menyatakan bahwa ia adalah Allah sejati. Dan karena ia adalah Allah sejati, maka yang dilakukannya benar-benar menghapus dosa manusia. Benar-benar menjadi jaminan bagi mereka yang percaya akan kuasa dan kasih Yesus Allah yang diberikannya kepada kita. Hal yang selanjutnya dikatakan, 2 kali malaikat mengatakan, janganlah takut. Dan Yesus pun juga mengatakan, jangan takut. Lalu sebenarnya apa yang ditakuti? Peristiwa kebangkitan yang menjadi ketakutan manusia biasanya karena satu, secara akal, mana mungkin ada orang mati bisa bangkit lagi. Jadi ada ketakutan dipaidu wong, tidak dipercaya orang. Jika ketika perkataan jangan takut berarti sebuah keberanian untuk menyatakan kebenaran meskipun orang lain menolaknya. Meskipun orang lain maidu, meskipun orang lain menyangkalnya, tapi sebuah keberanian tetap menyatakan bahwa ia bangkit. Kata jangan takut yang kedua adalah karena dalam menyaksikan kebangkitan Yesus ada sebuah perintah pewartaan. Dan itu pertama diberikan kepada perempuan. Siapa perempuan? Tadi saya katakan mereka yang terbatas, mereka yang lemah, mereka yang najis, mereka yang dianggap tidak berguna, tapi mereka yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Nah, karena itu bagi setiap orang percaya juga punya panggilan pewartaan kebangkitan, bahwa Yesus bangkit. Yesus yang bangkit, Yesus yang menebus dosa. Yesus yang bangkit juga Yesus yang berjanji untuk senantiasa memberkati. Yesus yang bangkit juga Yesus yang menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Itulah yang harus diwartakan supaya damai sejahtera Allah nyata. Supaya berita kesukaan atau Injil dirasakan, diterima oleh setiap orang. Jangan takut. Karena kita sadar akan kelemahan kita. Kita sadar akan keterbatasan kita. Kita sadar akan ketidakmampuan kita. Tapi berita Paskah membangkitkan, memampukan kita untuk dapat melakukannya. Karena itu warta Paskah, kebangkitan Tuhan harus diwartakan seturut dengan keberadaan kita masing-masing. Itulah sebabnya tema mengatakan, kan kuberitakan sejauh kuatku. Artinya panggilan memberitakan berita Paskah tentang kebangkitan Tuhan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Artinya apa? Mungkin seringkali kita juga takut.
Mungkin kita juga sekali khawatir, ragu-ragu, tidak mampu. Tapi kata jangan takut berarti ada sebuah janji, kekuatan yang diberikan Allah untuk memampukan. Karena itu jangan takut, bergantung pada diri kita untuk menerima berita yang mewujudkan semangat dan keberanian ini. Supaya tidak takut. Dan ini adalah tugas untuk mewartakan tentang kebangkitan Tuhan. Injil kepada sesama. Lalu mewartakan Injil kebangkitan Tuhan kepada sesama, apa yang diwartakan? Pertama, di dalam situasi saat ini, dalam menghadapi pandemi COVID-19, pewartaan Injil berarti pewartaan untuk menumbuhkan semangat. Pewartaan untuk menumbuhkan keberanian. Pewartaan untuk menumbuhkan kekuatan bagi mereka yang takut, sedih, khawatir. Supaya jangan takut menghadapi semua ini. Menghadapi COVID-19 dengan keberanian, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan yang bersih, kehidupan yang sehat, kehidupan yang senantiasa optimis, kehidupan yang senantiasa bersemangat, bukan takut atau ragu-ragu. Dan kita memberitakan itu untuk menolong mereka supaya dibangkitkan untuk tetap hidup semangat dan optimis menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena ketakutan menjadikan imunitas kita juga menjadi lemah. Dan pada akhirnya kelemahan itulah yang menjadikan kita sakit. Mungkin bukan karena corona, tapi mungkin karena penyakit yang lain. Karena itu mewujudkan, membangkitkan keberanian, semangat, itulah yang harus diberitakan dalam Paskah ini. Hal yang kedua secara praktis adalah Injil berarti warta kesukacitaan. Warta Injil berarti membagikan bagaimana orang bisa bersukacita, bisa merasakan damai sejahtera, bisa merasakan sukacita kembali. Bagaimana caranya? Ya tentunya kalau ada orang yang berkekurangan, warta Injil adalah bagaimana kita membantu mereka dalam kekurangannya. Kalau ada orang yang bersedih, warta Injil berarti membangkitkan mereka dari kesedihannya dengan sebuah penghiburan untuk menjadi kuat kembali. Kalau ada orang yang mungkin sakit, entah karena apa, warta Injil berarti kebetulan kita menolong mereka, meringankan dari rasa sakitnya, syukur menjadi sebuah kesembuhan. Warta Injil membangkitkan, mendatangkan damai sejahtera. Berarti warta Injil juga menjadi kekuatan bagi para ojek online, para pekerja harian yang harus bekerja dalam situasi seperti ini, supaya mereka juga tidak takut dan damai sejahtera. Disinilah sumbangsi kita dalam menolong keberadaan mereka. Dalam khotbah yang lalu saya katakan, mungkin bisa saja setiap keluarga membagikan 5 bungkus nasi bungkus yang dikumpulkan ke gereja atau yang diberikan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin kelihatannya sepele, hanya nasi bungkus yang berisi nasi dengan sayur-sayuran yang sangat sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Karena bisa membangkitkan mereka yang bekerja untuk tetap semangat. Masih ada orang yang peduli. Itu adalah warta Injil. Warta Injil berarti juga warta di mana kita tetap setia untuk beribadah. Meskipun tidak harus di gereja. Bapak Ibu, apakah Anda sudah melakukan ibadah di rumah? Atau malah kesempatan seperti anak sekolah, wancine prei, yo dinikmati. Tapi berita sukacita berarti memampukan kita untuk tetap setia beribadah dalam situasi apapun. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan ibadah. Nah karena itu dalam ibadah Paskah saat ini, ya mungkin ini agak bagaimana, tapi ya tidak apa-apa. Coba Anda dokumentasi, kami pun melakukan ibadah. Karena dampaknya apa? Dengan ada gambar Anda melakukan ibadah, mungkin mendorong orang lain juga, wah mereka bisa, maka aku pun harus bisa. Kelihatannya sepele, tapi itu membangkitkan semangat. Itu juga bagian dari warta Paskah. Dan banyak lagi yang dapat kita lakukan. Beritakanlah Paskah seturut dengan kemampuanmu, seturut dengan keberadaanmu.
sejauh dengan kuat-Mu. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu ya Bapa dalam merayakan Paskah. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Engkau yang telah bangkit. Kiranya Engkau juga membangkitkan kami untuk hidup dalam hidup yang baru. Untuk hidup tetap dalam semangat, untuk hidup tetap dalam pengharapan, untuk hidup tetap bersandar pada kebangkitan-Mu yang membangkitkan banyak orang. Supaya kami dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta Paskah yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka yang mendengarkan. Di mana kami dimampukan untuk berbagi kepada sesama, di mana kami dimampukan untuk menolong sesama kami, di mana kami dimampukan untuk berani menolong, menguatkan mereka yang menderita. Karena kami percaya Engkau pun menjaga dan melindungi atas kami. Supaya kami dibangkitkan untuk mengalahkan keegoisan kami, berbagi hidup dengan sesama. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu, yang menjadikan warta Paskah, yang mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Meskipun seringkali kami merasa kekurangan, mampukan kami Bapa untuk percaya bahwa sesungguhnya Engkau melimpahkan berkat-Mu, sehingga perasaan kekurangan kami menjadi perasaan yang percaya bahwa kami pun berkelebihan, sehingga kami dimampukan untuk menolong sesama kami, meskipun dengan perkara-perkara yang sepele, hanya dengan nasi bungkus, hanya dengan hal-hal yang kecil, hanya dengan WA yang memberikan semangat. Kami tetap dapat mewartakan berita Paskah. Mampukan kami dan keluarga kami untuk menjadi pewarta Paskah yang sejati. Dan kami pun percaya, tidak lama lagi wabah corona ini pasti akan segera sirna. Karena berita Paskah-Mu yang diwartakan kepada sesama, yang membangkitkan mereka untuk bersama mengalahkan corona, yang mendatangkan harapan dan hidup damai sejahtera. Berkatilah atas keluarga kami untuk menjadi orang Kristen yang sejati, di mana di tengah-tengah keluarga kami berbagi kasih, saling menolong, saling mempedulikan, di mana kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Berkatilah Bapa untuk harapan-harapan kami, dalam pekerjaan kami berkatilah, di dalam kehidupan keluarga kami berkatilah, di dalam anak-anak kami belajar, berkatilah. Di dalam anak-anak kami bekerja, berkatilah. Di mana anak-anak kami berharap akan pasangan hidup, berkatilah mereka menemukannya. Berkatilah Bapa, supaya kami tetap semangat dan terus melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Karena Engkau pasti mendengar doa-doa kami. Berkatilah atas bangsa dan negara ini. Biarlah dengan Paskah-Mu bangsa ini menjadi bangkit kembali, untuk berani dan penuh semangat dan pengharapan, mengalahkan segala ketakutan yang ada. Bapa, Engkau yang mengetahui keberadaan kami. Berkati juga saudara-saudara kami mereka yang terbaring sakit. Biarlah dengan mujizat dan kasih-Mu Engkau sembuhkan dan Engkau kekuatkan, khususnya mereka, saudara-saudara kami yang terbaring sakit karena corona, supaya mereka tetap semangat dan berpengharapan, dan mengalahkan penyakit itu dengan kekuatan semangat pengharapan yang ada padamu. Berkatilah Bapa untuk segala ketakutan kami, supaya Engkau ubah menjadi keberanian, sehingga setiap orang yang mendengar berita Injil menjadi berani dan bersama-sama mengalahkan keraguan, bekerja sama dalam kebaikan, khususnya dalam pandemi saat ini. Bapa, Engkau yang mengetahui hati kami, berkatilah doa-doa kami. Biarlah dalam Paskah saat ini, Engkau yang mendengarkan setiap doa, harapan dan permohonan kami, semuanya boleh menjadi nyata, karena Engkau memberikan dan mewujudkannya kepada kami semua.
Semua kami pohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah hari ini makanan kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua. Pada saat ini memang dengan berkat Tuhan dan melalui anak-anak multimedia GKJ Delanggu, kita sudah bisa menyelesaikan beberapa bagian untuk khususnya dalam rangkaian Paskah ini. Karena itu, pertama, tolong mereka dan support mereka supaya berita Paskah tetap dapat diwartakan melalui multimedia GKJ Delanggu kepada semua orang. Yang kedua, pertolongan untuk mereka tentunya dengan dana, dengan doa, dan juga support saudara semua. Dan juga bisa juga memberikan saran-saran untuk bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, tentunya juga dengan mengklik subscribe dan like untuk mereka, supaya mereka tetap bersemangat, dan lebih daripada itu supaya pewartaan Injil Tuhan senantiasa dapat diberitakan melalui multimedia yang ada. Sanggup? Tuhan pasti memberkati. Amin. Kami dari tim multimedia, Tuhan Yesus memberkati.